lapangan faktanya itu hanya 2 meter saja. Ketika ada di desa, itu sudah jelas di permen itu ataupun perdanya harus 50 meter dari bibir sungai. Udah harusnya paham tentang hukum. Tapi nyatanya tidak ya. Tidak. Kita berbicara tentang persoalan aspek kesehatan, memang kita sangat butuh. Tapi coba kita pikirkan lagi, di Kabupaten Sumeneb ini ada yang namanya RSUD. Katanya bupati ini kan bismillah melayani. Kok kemarin kita silaturahmi ke Pemda kok nggak keluar, nggak ditemui. Gimana ini? Kita harus melakukan demonstrasi jilid kedua, ketiga, keempat, bahkan seterusnya, sampai kemudian memang bupati mengindahkan suara kita itu aja. Kita tunggu saja ya kelanjutannya, tapi mungkin bukan di podcast, mungkin ya di lapangan seperti itu ya. Seorang pemimpin itu di awal-awal memang memiliki sifat yang baik, akan tapi ketika sudah memerintah dalam waktu yang sangat lama maka akan semakin tampak kemudian sifat kebidatangannya. Pemodal masuk akhirnya apa ya, dihabisi, karena pemodal itu akan berpikir tentang persoalan keuntungan-keuntungan, tidak akan berbicara tentang persoalan kemaslahatan lagi. Kaum kapitalis ya. Iya, bisa dikatakan ya kaum kapitalis gitu kan. Itu kan bahayanya Sumeneb itu hari ini begitu. Tidak masyarakat itu tidak lagi jadi hal yang utama gitu. Tapi ya kekuasaan, kemudian kepentingan pribadi, ya udah jalan. Kita tunggu aja 10 tahun ke depan kan. Itu dekat sungai. Kalau semisal tidak kokoh, sepadan sungai tidak ditentukan, maka tidak menutup kemungkinan ke depannya mereka BHC itu ambruk, rumah sakit itu. Karena di sana kan air, genangan air yang terus berjalan. Air itu kan sifatnya akan terus mengikis tuh. Maka tidak menutup kemungkinan akan ambruk ke depannya tuh. Itu ya analisa kita lah gitu. Maka analisa seperti itu sebenarnya perlu kalau bupati itu memang mau pengetahuan yang lebih, harusnya mereka mengundang teman-teman mahasiswa, dijadikan serap aspirasi gitu kan, masukan-masukan partner untuk kedepannya bagaimana kemudian Sumeneb ini gitu kan. Tapi kan hari ini yang tidak terjadi itu begitu, Malah mahasiswa dijadikan musuh ya. Iya. Ini gimana, kita kan nggak ini kan, makanya Sumeneb ini bingung juga kita sebagai mahasiswa mau gimana. Kemarin aja ketika kita semisal ini kan ada respon-respon yang tidak jelas juga gitu kan. Maka saya katakan dari awal itu, kita tidak pernah anti dengan yang namanya pembangunan. Kita tidak anti dengan pembangunan, apalagi itu sifatnya rumah sakit. Tapi kita anti terhadap hal-hal yang melanggar aturan, itu aja poinnya. Kan jelas kan. Kalau orang lain menganggap bahwa ini adalah persoalan kita anti terhadap, ya itu kan orang lain tidak mengkaji secara dalam tentang persoalan apa yang dilanggar gitu kan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga, jadi ketika pemerintah nih melanggar apa yang menjadi landasan yang harusnya landasan itu bergerak sesuai dengan keputusan. Jadi masyarakat bagaimana ketika semisal mereka juga menggunakan cara-cara yang sama? Apakah dibedakan apa disamakan tuh ketika mereka hanya punya modal sedikit gitu kan? Ini jelas hal yang terstruktur dari atas. Cukup ya kan? Cukup. Baik, terima kasih. Jadi sampai di sini kita bisa melihat ya bahwasanya tentang bagaimana urgensi daripada seorang mahasiswa. Karena kalau kita lihat ya, yang paling kemudian penting itu tugas dari mahasiswa itu, yang pertama itu kan agent of change, di mana agent of change itu adalah mengubah mindset. Nah, sekarang yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi daripada agent of change. Bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat yang tidak paham awalnya, supaya kemudian bisa paham apa sih sebenarnya beberapa kebijakan publik yang kemudian dilanggar oleh pemerintah melalui yang namanya hukum itu dilanggar. Dan juga yang kedua itu, kita sebagai mahasiswa itu harus menjadi social control, karena tadi itu untuk mengawal berbagai macam kebijakan publik yang kemudian tidak berdasar pada hukum yang menjadi fundamental setiap gerakan seperti itu. Nah, sekarang yang sangat menarik ini ya, dan juga menjadi pertanyaan di benak saya itu, saya coba tanyakan yang pertama dari Kandaluf sini dulu ya. Gimana? Karena kan kemarin sebenarnya kita sudah turun lapangan, kita menuntut, tapi sampai sekarang Bupati masih belum ada respon, masih bungkam seperti itu. Dan kita sebagai masyarakat Sumeneb butuh kejelasan seperti itu. Nah, kira-kira apa sih
langkah selanjutnya akan dilakukan oleh HMI Cabang Sumeneb untuk terus mengawal kebijakan publik yang dibuat oleh Bupati karena kemudian melanggar Perda dan juga Permen seperti itu? Jadi begini, kita kan sudah melakukan yang namanya beberapa langkah nih. Cuman pemerintah ini saya bisa katakan itu masih belum tersentuh ya jiwanya ya. Bangunlah jiwanya, masih belum ada itu. Jangan-jangan Masih nggak punya belum hati tumbuh. nurani ya? Ya begitu. Ditakutkan apa ya? Ada intervensi dari yang namanya apa? Kalau boleh saya katakan ya, cukong lah, nggak apa dan lain-lain. Jadi sehingga Pak Bupati ini tidak mempunyai kemerdekaan dalam kebijakan. Nah itu. Jadi langkah yang akan saya lakukan perwakilan ini dari HMI Cabang Sumeneb itu adalah demo jilid 2. Saya akan temui Bupati. Sampai akhirnya kita ketemu dan ngobrol langsung. Katanya Bupati ini kan bismillah melayani nih. Kok kemarin kita silaturahmi ke Pemda kok nggak keluar? Nggak ditemui. Nggak ditemui. Gimana ini? Maksudnya yang dilayani itu siapa? Jangan-jangan yang lain. Ya begitu kan. Yang dilayani ini siapa? Ini nih mahasiswa nih menyampaikan aspirasi. Karena kenapa? DPR sudah tidak ada. Sudah tidak ada suaranya. Ya kita sebagai masyarakat atau mahasiswa turun langsung menyampaikan. Malah kita nih menyampaikan juga ke DPR. Betul. Saya katakan kemarin, apakah Bapak itu sudah melakukan pemanggilan? Sudah katanya. Kalau memang Bapak itu sudah melakukan pemanggilan, pasal berapa Pak pelanggarannya? Bahwa mereka nggak tahu. Kalau nggak salah itu kemarin Komisi 2 bilang sudah melakukan pemanggilan, akan tetapi nggak tahu apa pelanggarannya, gimana pemanggilannya. Manggil apa berarti ya? Iya, kita undangan tahlilan aja itu harus ada. Tahlilan apa ini? Orang mati apa selamatan gitu kan? Jadi misalkan nanti ini masih tidak ada kebijakan dari pemerintah, tapi semoga ada ini. Kenapa semoga ada? Iya, kita doakan pemerintah itu biar terbuka hatinya, kita doakan. Nah, tapi ketika nanti kita ini jilid 2 masih belum belum ada kebijakan di pemerintah, maka kami akan melakukan yang namanya di PT UN ataupun PN nanti di pengadilan negeri dalam hal Perda dan Permennya itu kita itu tidak terima. Penegakan hukum lah. Itu karena yang namanya penegakan hukum itu penting, dimanapun itu penting. Tidak ada yang tak penting yang namanya hukum, karena kita hidup itu di negara hukum. Semua aturan ataupun yang ada di Perda itu harus dilakukan. Semua kebijakan, semua apapun harus sesuai dengan hukum. Ada hierarki undang-undang, ada Perda, ada Permen dan seterusnya. Yang kita kenal itu adalah kalau dasarnya adalah nilai dasar, ya ada nilai instrumental dan nilai praksis. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh Bupati. Itu melakukan kajian-kajian hukum, bukan langsung nih berlagak seperti orang yang nggak punya pengetahuan gitu. Ya negara hukum kok kebijakannya nggak mencerminkan seorang ataupun negara hukum itu. Jadi saya tekankan kita akan melakukan yang namanya demokrasi ya, dalam artian orasi ataupun demo menyampaikan pendapat jilid 2. Nanti harus mau tidak mau Bupati ini harus menemui dan memberikan kebijakan kepada kepada hal tersebut. Nah, sesuai dengan ini ada di pasal 84 itu sudah pelanggaran itu sanksinya. Ada pencabutan izin, pemberhentian, itu kan? Ada pembongkaran atau relokasi juga. Ada relokasi. Itu tinggal baca sendirilah, nggak usah banyak-banyak. Jangan nggak baca ya Pak Bupati ya, pada itu ya. Saya tegaskan, kami akan turun tangan, akan mengawal sesuai dengan hukum yang ada. Kalau nggak tahu kita ajari ya. Iya begitulah. Nggak mungkin nggak tahu mereka, cuman kadang ya begitulah. Baik. Jadi kesimpulannya itu adalah aksi jilid 2 karena memang kita sebagai mahasiswa maupun juga sebagai warga negara masyarakat Sumeneb itu bergerak itu sangat dilindungi oleh undang-undang ya, seperti itu. Nah, yang sangat saya tunggu-tunggu jawaban dari seorang promotor ini, penggerak massa HMI Cabang Sumeneb ini.
komisaris. Nah, gimana kira-kira ini untuk selanjutnya, Kanda ini? Terkait selanjutnya memang benar kita akan melakukan demonstrasi jilid 2 gitu kan, bahkan jilid 3, jilid 4 dan seterusnya, sampai kemudian Bupati itu benar-benar sama-sama kita ke lapangan menentukan garis sempadan sungai agar kita jelas juga gitu kan, dan publik juga melihat ada yang keliru nih begitu. Nah, dari demo pertama itu setelah itu kita melakukan follow up. Jadi melalui tulisan-tulisan yang kita gencarkan di beberapa media, tetap itu kan tidak direspon. Maka keputusan-keputusan yang sudah kita rembuk di cabang itu, maka jilid 2 itu untuk melakukan demo. Tapi dengan catatan itu tadi, kita tidak akan kasih hari ini keringanan. Malah kita akan menyeret Bupati itu untuk sama-sama ke lapangan hari ini. Agar apa? Publik ini tersadar bahwa ada hal yang keliru di sini. Walaupun itu adalah rumah sakit untuk masyarakat banyak, tapi di sini ada hal yang dilanggar. Itu yang harus ditegakkan hari ini. Maka sebenarnya kalau berbicara tentang persoalan pemimpin Bupati ini, kalau memang dia tidak melanggar secara regulasi, kemudian dia itu peran dan fungsinya itu dia memahami secara konkret begitu. Ini kan kita lihat kasus rumah sakit BHC ini sebenarnya kompleks instansi yang bermain nih. Di sana ada Dinas Lingkungan Hidup, perizinan, kemudian PUTR ya, menegakkan kota itu tata ruang dan segala macam. Harusnya dia tuh memanggil orang-orang itu. Kenapa kemudian tidak keluar catatan sempadan sungai, tidak ada baliho sempadan sungai di situ, sudah ada kalau surat izin. Harusnya Bupati itu sudah mencat itu. Tapi hari ini kan kita tunggu itu tidak pernah dilakukan. Dan benar tadi kita sudah mendatangi nih DPR. DPR hari ini sebagai representasi penyambung lidah masyarakat, akhirnya kan juga dia berpihak kepada penguasa hari ini. Dia tidak melakukan pengawasan. Harusnya dia melakukan pengawasan sebelum mahasiswa itu sadar ataupun pemuda itu sadar ada ketidakbenaran. Harusnya DPR itu sudah sadar duluan. Ya kan? Karena apa? Mereka itu kan diharuskan sadar itu karena mereka kita gaji gitu kan. Tapi kita gaji mereka tidak sadar-sadar, maka kita perlu ketuk mereka dari demo itu. Nah, kemarin itu dari demo jilid pertama itu mereka sudah tanda tangan nih di atas materai kepada kita. Maka nanti tanda tangan di atas materai itu akan kita bawa juga tuh ke meja hijau. Bentuk pertanggungjawaban mereka. Apa secara substansi mereka jadi DPR ini kalau nggak berpihak kepada rakyat? Hari ini kalau mereka berpihak kepada penguasa, sudah mundur saja dari jabatan. Itu kan jelas juga gitu kan. Mundur saja dari jabatan. Tapi semua itu secara pemahaman akademis bagi kita gitu, kajian-kajian kita, orang-orang yang begitu maksudnya pemodalan segala macam ketika satu kelompok atau di kepemimpinan itu ketidakkreatifan pemimpin sebenarnya. Kekurangan kekreatifan, kekurangan produktif dalam pemikirannya, sehingga apa? Dia seolah-olah tidak mampu kemudian menarik investor dari luar. Bagus juga menarik investor dari luar itu, tapi ingat, pemimpin itu harusnya kasih gap buat pemodal itu untuk tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Hari ini kan dilibas semua tuh. Makanya hari ini Kabupaten Sumeneb itu mau bicara dalam aspek apa untuk kebagusannya? Aspek kesehatan buruk, aspek pembangunan buruk, aspek pendidikan juga buruk. Tapi hari ini HMI Cabang Sumeneb lebih cenderung menyoroti persoalan pembangunan ini. Karena tidak menutup kemungkinan 10 tahun kemudian, 7 tahun ke depan gitu kan. Itu akan terjadi pembangunan yang tidak lagi mengindahkan aturan sudah. Kenapa? Sudah didahului pemerintah. Pemerintah nih sudah menjadi promotor itu kan. Maka ya itu tadi, jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat melanggar, karena pemerintahnya sendiri melanggar, bupatinya sendiri melanggar, karena bupati melakukan peletakan batu pertama kan. Artinya bupati sudah melanggar tuh. Maka benar tadi, maka kita akan giring tuh ke meja hijau walaupun bupati kita giring. Karena dia melanggar gitu ya. Dan ya benar tadi, beliau ini kan bupati ini kan jurusan hukum gitu kan. Apalagi dia tingkat magister gitu ya. Dia harusnya paham bagaimana secara substansi, bagaimana kemudian secara fundamental tentang pemahaman hukum itu kan harusnya dia paham semua tuh. Ya, tapi ternyata kan dikesampingkan itu
ternyata ada kepentingan-kepentingan yang kedepankan gitu. Kita mau bilang apa kalau hari ini itu tidak kepentingan, apalagi itu miliknya swasta, bukan miliknya negara gitu kan. Itu jelas kepentingan itu. Karena itu swasta. Ya entah miliknya siapa swasta itu, masyarakat bisa menilai nanti kan gitu aja. Jadi masyarakat akan menilai nih. Kalau bupati itu nanti kita seret sampai kemudian ke lapangan, masyarakat akan tahu. Tapi dalam hal ini konteks yang kita tetap lakukan itu melakukan penyadaran lewat media kepada masyarakat, karena hari ini kan sudah memang regulasi untuk menyadarkan masyarakat itu lewat media semua. Makanya kita kemarin itu lewat tulisan dan segala macam. Tapi itu tidak ada efek yang memang signifikan yang terjadi. Maka benar katakan Lutfi tadi, kita harus melakukan demonstrasi jilid kedua, ketiga, keempat, bahkan seterusnya, sampai kemudian memang bupati mengindahkan suara kita. Itu aja. Sampai mereka sadar ya. Sampai mereka sadar. Sampai mereka sadar dan sampai mereka sudah menentukan garis sempadan itu aja. Kalau kata Rocky Gerung itu sampai mereka itu pakai apa ya, otak sehat apa? Gimana? Akal sehat ya. Akal sehat ya. Iya kan gitu aja simpelnya. Sebenarnya kita tidak mahasiswa itu ataupun pemuda itu gitu kan. Apalagi kita adalah himpunan mahasiswa Islam gitu, kita tidak akan pernah melakukan kritikan yang tajam kalau pemerintahnya benar gitu. Tapi ada sisi lain juga, kita akan tetap mengkritik karena mereka kita gaji gitu. Kalau mereka hanya kasih kelebihan di sebelumnya itu hanya tingkat 2%, 5%, ya tetap kita tetap kita kritik gitu kan. Karena harusnya kita berhenti kritik itu kalau mereka lebih dari kewajiban mereka, tapi tidak lebih ataupun malah kurang gitu ya, tetap aja kita kritik gitu. Jadi nggak ada soal gitu kan. Sudah. Kira-kira seperti itulah untuk Baik, terima kasih pernyataan dan juga klarifikasi dan juga argumentasi yang sangat luar biasa yang sudah dikemukakan oleh kanda-kanda ini yang memang ya sudah pakar lah di bidangnya seperti itu ya. Ya, semoga apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini itu bisa menjadi edukasi dan juga bisa mengetuk seluruh masyarakat, terutama mahasiswa dalam hal ini, untuk kemudian memiliki kesadaran diri bahwasanya ini merupakan sebuah pelanggaran yang cukup serius seperti itu. Nah, kita tunggu saja ya kelanjutannya, tapi mungkin bukan di podcast, mungkin ya di lapangan lah seperti itu ya. Betul. Ya, sebelum menutup saya closing statement ya, saya mengutip dari bukunya Ibnu Khaldun itu bahwasanya seorang pemimpin itu di awal-awal memang memiliki sifat yang baik, akan tapi ketika sudah memerintah dalam waktu yang sangat lama maka akan semakin tampak kemudian sifat kebidatangannya. Betul. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf, sampai di sini dulu ya.